pertemuan Kapolri dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan masalah pertanahan di Indonesia. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 110 kg barang bukti berupa sabu dari jaringan internasional. Sabu tersebut berasal dari Malaysia. Presiden Joko Widodo tiba di tanah air usai menghadiri KTT khusus ASEAN Australia di Melbourne, Australia. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Kamis 7 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pertemuan ini diadakan sebagai langkah untuk memperkuat kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan Polri dalam penanganan masalah pertanahan di Indonesia. Pertemuan Menteri ATR BPN dengan Kapolri juga bertujuan untuk berkoordinasi dalam merampungkan tugas-tugas yang masih tertunda terkait penyelesaian masalah pertanahan. Dalam pertemuan ini, AHY menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan Polri dalam rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. AHY juga menegaskan pentingnya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kepolisian, dalam upaya memerangi praktek mafia tanah di Indonesia. Sebelum bertemu dengan Kapolri, Menteri ATR BPN juga mengunjungi beberapa pejabat, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Pertanahan Prabowo Subianto. Langkah ini dalam rangka membangun kolaborasi lintas sektor untuk penyelesaian masalah pertanahan secara holistik. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional dari Malaysia. 110 kg barang bukti berhasil diamankan dalam kasus ini. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 110 kg barang bukti berupa sabu dari jaringan internasional. Sabu asal Malaysia tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan transit di beberapa wilayah hingga akhirnya terungkap. Dalam pengungkapan ini, Satres Narkoba berhasil mengamankan 7 orang tersangka dengan inisial SD, AN, MR, MT, ML, WP, dan RD. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus narkoba di Bandara Soekarno-Hatta tahun lalu. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Didapat pengakuan dari keduanya bahwa ada gudang penyimpanan narkotik jenis sabu tersebut di klaster Debang, Taman Sari, Kelurahan Taman Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian tim melakukan penggeledahan di klaster Debang Taman Sari tersebut dan diamankan 2 orang laki-laki, yaitu saudara MR dan MT. Nah, MT ini adalah residivis kasus narkoba
yang sebelumnya pernah ditangkap dan ditahan juga dalam kasus TPPO narkotika. Kemudian tim berhasil kembali menangkap yang bersangkutan dengan barang bukti 6 box kontainer plastik warna merah berisi 100 paket narkotik jenis sabu dengan berat 100. Polres Kudus mengungkap kasus penipuan perjalanan umroh yang menyebabkan 189 calon jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci. Total kerugian yang dialami jemaah mencapai 4,9 miliar rupiah. Polres Kudus menetapkan pemilik Biro Perjalanan Umroh Goldi Misalmina berinisial ZLN sebagai tersangka kasus penipuan umroh setelah ratusan anggota jemaahnya gagal berangkat ke Tanah Suci. Kasus ini bermula dari adanya laporan dari salah satu korban yang merasa tertipu biro umroh. Korban mulai curiga ketika manasik umroh tiba-tiba diundur jadwalnya dan pelaku mulai susah dihubungi. Beberapa korban diketahui sudah membayar biaya umroh. Dari rentang waktu Agustus 2023 hingga Februari 2024, total ada 189 orang korban yang tertipu program umroh dari Goldi Misalmina. Dari keterangan korban, tim Polres Kudus menemukan adanya total uang sebanyak 4,9 miliar rupiah telah dibayarkan ke Biro Perjalanan Goldi Misalmina. Wakapolres Kudus, Kompol Satya Adi Nugraha mengatakan sebagian dana dari jemaah digunakan tersangka untuk membeli mobil dan membayar hutang. Tersangka terjerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Satlantas dan Sidokes Polres Grobogan melakukan sosialisasi keselamatan berkendara bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten Grobogan untuk memeriksa kesehatan pengemudi bus di Terminal Induk Purwodadi, Jawa Tengah pada Rabu 6 Maret 2024. Kak Urbin Ops Satlantas Polres Grobogan Ibtu Dudi menjelaskan selain pengecekan kesehatan, para sopir juga melakukan tes urin. Jika ditemukan sopir yang tidak lolos dalam tes urin atau positif mengonsumsi narkoba, keberangkatan bus wajib ditunda. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam rangka Operasi Keselamatan Candi 2024 sebagai upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, Satlantas Polres Grobogan juga melakukan pemeriksaan surat-surat serta melayakkan jalan yang dilakukan oleh Dishub Kabupaten Grobogan. Polres Grobogan juga mengapresiasi dengan memberikan sembako gratis kepada pengemudi bus yang memiliki kelengkapan surat kendaraan serta kondisi bus yang layak jalan. Kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk para pengemudi, kru, dan pengurus di Terminal Induk Purwodadi ini, baik itu kesehatan badan dan juga narkoba. Jadi kami dari Polres Grobogan mengapresiasi para pengemudi, para kru kendaraan umum dan juga para pengurus di Terminal Induk Purwodadi ini, mereka yang sehat dalam pemeriksaan kesehatan dan juga tidak ada permasalahan narkoba. Kita memberikan apresiasi, kita berikan sembako untuk mereka, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi mereka dan keluarga, dan juga mereka agar hati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan. Ditlantas bersama dengan Satgas Operasi Keselamatan Menumbing 2024 Polda Bangka Belitung menggelar penegakan ketertiban dan disiplin dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bagi personil di lingkungan Polda Bangka Belitung pada Rabu 6 Maret 2024. Kegiatan yang berlangsung di pintu masuk Mapolda Bangka Belitung ini telah dimulai sejak Senin 4 Maret 2024. Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Babel AKBP Sarwo Edi Wibowo mengatakan kegiatan Operasi Keselamatan Menumbing 2024 hari ketiga ini menyasar para personil Polda Bangka Belitung. Operasi yang dilakukan meliputi masalah kelengkapan perorangan serta kelengkapan surat berkendara. Kegiatan Operasi Keselamatan Menumbing 2024 meliputi pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, dan himbauan keselamatan berlalu lintas. Kita melaksanakan razia intern terhadap personil Polda dalam rangka Operasi Keselamatan berlalu lintas. Razia ini meliputi dua hal, yaitu adalah masalah kelengkapan
yang kasat mata, perorangan seperti helm dan kelengkapan kendaraan, spion, lampu sen, lampu utama. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan surat kendaraan seperti STNK. Kita harapkan personel Polda dapat menunjukkan kelengkapannya, kemudian apabila tidak lengkap, kita lakukan peneguran agar melengkapi. Untuk kegiatan di luar, kita juga akan merencanakan kegiatan seperti Pinlu. Sesuai satgas masing-masing, kan di sini ada 4 satgas. Satgas preemptif, satgas preventif. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Marta Catur Wurihandini memimpin pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan Keselamatan Jaya 2024 yang berlangsung mulai tanggal 4 hingga 17 Maret 2024 di daerah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Tanggal 4 sampai 17 Maret 2024. Ada 11 titik sasaran dalam operasi ini, salah satunya yaitu tidak menggunakan helm, tidak menggunakan safety belt, kemudian membawa kendaraan di bawah umur, membawa kendaraan dengan berpengaruh alkohol, melawan arus ya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan mengikuti aturan lalu lintas. Atau tidak pelanggaran Bapak ada di mana? Parkir. Ya, dilarang parkir. Di situ sudah ada tertera dilarang parkir, Bapak masih parkir di sini ya. Untuk itu kami tidak melakukan penilangan, tapi kami hanya memberikan teguran ya. Silakan Bapak ke sebelah sana untuk dibuatkan belangko teguran. Operasi Keselamatan Jaya 2024 berkeselamatan berlalu lintas untuk mewujudkan Indonesia maju. Korlantas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas pada arus mudik dan arus balik menjelang operasi ketupat pada Idul Fitri 2024 mendatang. Berikut keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Kesiapan Korlantas Polri, rekan-rekan perlu ketahui ya, dalam menghadapi bulan Ramadan dan kesiapan menjelang nanti akan ada operasi ketupat atau Idul Fitri, ya, ini adalah misi kemanusiaan. Polri akan menerapkan beberapa hal melalui Korlantas, yaitu rekayasa lalu lintas pada arus mudik dan arus balik tentunya pada Idul Fitri 2024. Pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional, dinamis, ya, yang dijadwalkan kurang lebih mulai pada 5 April 2024 sebagaimana disampaikan oleh Pak Kakor Lantas. Kebijakan rekayasa lalu lintas ini dituangkan juga tentunya dalam SKB, surat keputusan bersama dengan stakeholder terkait. Ada beberapa pola lalu lintas yang akan diberlakukan, yakni sistem kontraflow nantinya, one way, dan pembatasan operasional angkutan barang, sumbu 3, ya. Kemudian juga pada sistem kontraflow diberlakukan mulai dari kilometer 36, sedangkan sistem one way diterapkan dari kilometer 72 tol Cipali sampai dengan kilometer 414 atau 414 tol Kalikangkung. Tentunya ini mendasari pada hasil analisa. Kabar Kapolri meresmikan pos shelter patroli perintis presisi di Samapta Polda Sulawesi Selatan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.